Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifullah, Prodi Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya membuat sebuah video tentang cara menyelesaikan sebuah contoh soal atau data menggunakan aplikasi SPSS, yaitu kita menyelesaikan sebuah soal tentang regresi sederhana linear atau regresi linear sederhana menggunakan aplikasi SPSS. Baik, langsung saja. Di sini saya akan memulai. Adapun di sini saya mengambil contoh data acak, yaitu contoh soalnya adalah data acak perusahaan yang produksi air minum dalam kemasan botol, kemudian dicatat jumlah biaya pengeluarannya atau biaya produksi dalam jumlah atau dalam kurung juta dan profit atau keuntungan dalam juta selama 2012. Adapun soalnya yaitu A. Tentukan persamaan model regresi dan maknanya, dan B. Apakah biaya produksi berpengaruh pada profit atau keuntungan menggunakan uji hipotesis startup nyata A sama dengan 0,05. Apakah semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan, akan semakin besar pula profit. Gunakan uji hipotesis startup nyata A sama dengan 0,05. Dan D. Koefisien determinasi atau mencari atau menghitung koefisien determinasinya. Nah, di sini contoh datanya. Baik, di sini contoh datanya. Lalu, ini kita salin data-data ini semuanya kita blok, lalu kita salin. Lalu kita buka aplikasi SPSS-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi SPSS 25. Lalu kita kumpulkan begini. Nah, biasanya saat pertama membuka di sini biasanya ada angka 00 di sini. Misalnya 25,00 gitu. Nah, biasanya itu di sini tinggal kita atur. Terus di atasnya ini kayak ada tulisan varian atau apa gitu. Nah, tinggal di sini kita atur name-nya, kolom namanya yaitu X yaitu produksi labelnya, dan Y labelnya profit tadi atau dilambangkan Y. Tipenya numerik, width nya 8, desimalnya tadi di sini. Kenapa jadi ada angka 00? Biasanya desimalnya di angka 2, makanya ada 00 tadi. Makanya kita 0 di sini kita ubah di angka 0 gitu. Label lalu biar kolomnya tetap 8 dan nilainya biarkan biasa cukup. Label ini kita rubah desimal sama ini. Ya, baik, lanjut ke data view. Di sini kita klik analis atau analyze, tulisannya low regression, klik linear. Lalu di sini produksinya X dan profitnya Y. Lalu statistiknya kita centang untuk 3 macam, yaitu estimated, model fit, dan R-squared same. Kita klik continue lalu oke. Nah, disinilah kemudahan aplikasi SPSS, langsung muncul semuanya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan tabel, harus hitung satu persatu, langsung di sini muncul dengan sendirinya tabel. Lalu kita perlu nulis atau menggunakan manual. Ya, di sini langsung dikasih tahu. Nih, modal summary-nya, ANOVA-nya, ini koefisien yang kita cari. Baik, pertama kita ini tadi kita blok, ini kita cari koefisien. Kita dapat bisa lihat konstansa atau produksinya, profit dari produksinya adalah 19,512 juta dan profit 0,64. Ini kita salin untuk menyelesaikan soal pertama, itu persamaan regresi. Baik, kita lihat di sini
19,12. Inilah hasilnya. Rumusnya Y sama dengan 19,512 ditambah 0,64 XI. Ini Y X bar ya. Harusnya ada tanda begitu kayak di atas. Saya nggak menemukan simbolnya, di saya buat begini aja. Jadi pada saat biaya produksi 0 juta, maka profit diperoleh adalah 19,512 juta. Bila biaya produksi bertambah 1 juta, maka profit akan bertambah sebesar sebesar 0,64 juta. Sebaliknya jika biaya produksi dikurangi 1 juta, maka profit akan berkurang sebesar 0,64 juta. Jadi kita bisa lihat profitnya atau sama regresinya lewat ini tadi, yang B. Lalu B, apakah biaya produksi? Soal B yaitu apakah biaya produksi berpengaruh pada profit atau keuntungan menggunakan uji hipotesis taraf nyata A atau 0,05. Sebenarnya kita bisa menggunakan uji tabel atau uji T hitung, namun sini saya menggunakan uji hipotesis. Adapun rumusnya yaitu uji hipotesis H0 sama dengan B1 sama dengan atau versus H1 B1 tidak sama dengan 0. Kriteria pengujian tolak H0 jika SIG. Jadi untuk bermudah kita ini mudahnya menggunakan SIG atau SIG SPSS, kita langsung dapat hasil signifikannya. Yang mana itu? Yaitu ini. Yaitu yang ini. Ini SIG-nya. Tidak perlu kita hitung. Kita harus mencari lagi menggunakan tabel. Kan saya menggunakan SIG, langsung kita lihat. Ini kita bisa lihat SIG-nya itu 0,000 untuk konstantanya atau produksinya, dan profitnya 0,00. Jadi kesimpulannya ialah keputusan karena SIG lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, yang artinya biaya produksi berpengaruh pada profit atau keuntungan perusahaan. Lalu B, apakah semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan, maka semakin besar pula profit? Uji hipotesis taraf nyata A sama dengan 0,05. Rumusnya sama kayak tadi. Nah, keputusannya karena ini kita menggunakan SIG lagi. Karena SIG lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0, yang artinya biaya produksi berpengaruh pada profit atau keuntungan perusahaan, atau bisa dikatakan semakin besar biaya produksi yang dikeluarkan atau dananya semakin banyak, maka semakin besar pula profit yang didapatkan atau dihasilkan. Nah, alasannya kan karena kalau modalnya semakin banyak, maka kita semakin banyak juga memproduksi barang atau yang ingin kita produksi tersebut, barang atau entah apa gitu. Lalu soal terakhir yaitu menghitung koefisien determinasi. Nah, saya jelaskan lagi ya, yang di atas tadi yang bagian C ini juga sama, bisa menggunakan T tabel atau T hitung, yaitu rumusnya biasanya yaitu T per AB atau gimana gitu saya. Kita lanjut ke inti pembahasan, yaitu menghitung koefisien determinasi. Untuk melihat atau mencari ini, kita cukup lihat R-nya, R score-nya 964 nih. 968 ini yang kita lihat. Lalu materi ya, ini dia. Nih, tinggal kita hitung ini
Terus keluarnya ini 968 ini. Jadi kesimpulannya ialah nilai koefisien determinasi adalah 0,96. Artinya adalah 90,6% profit dipengaruhi oleh biaya produksi dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Jadi maksudnya 90,6% profit atau keuntungan itu dipengaruhi oleh biaya produksi atau produksi tadi tersebut. Nah, terus selebihnya dipengaruhi oleh hal-hal lainnya yang belum teliti. Mungkin seperti pelayanan atau apa gitu. Contoh-contoh yang tidak diteliti maksudnya gitu. Mungkin seperti itu contohnya. Baik. Terus ini 0,9% dapatnya dari mana? Sedangkan di sini 9,968 di sini. Kok bisa? Di sini tadi 968. Kok bisa 90,6%? Gimana cara mengkalkulasikannya supaya menjadi 90%, 90,6% atau 0,96. Nah, caranya 0,968 ini kita kalikan 100, maka kita akan mendapatkan hasilnya. Maka dapatlah hasil 0,096 tahu dibagikan yang artinya 90,6% profit dipengaruhi oleh biaya produksi dan selebihnya dipengaruhi oleh faktor lain. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya atau kekurangan dalam penyampaian video ini saya mohon maaf. Mungkin cukup sampai sini yang dapat saya berikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.